Kebetulan kemarin Dewi Persik mempublish kalau dirinya terinfeksi terkena virus COVID dan mengalami gejala yang sama, yaitu timbul ruam-ruam kemerahan pada kulit. Sebenarnya di awal-awal yang dialami Dewi itu gejalanya adalah demam tapi nggak terlalu tinggi. Kita berjauhan. Bye-bye. Oke, sekarang ini lagi banyak bicarakan tentang salah satu gejala COVID, yaitu timbulnya ruam-ruam merah pada kulit. Sebenarnya beberapa infeksi virus emang bisa menyebabkan kelainan pada kulit ya, pada gejala pada kulit, misalnya varicella, cacar air, atau campak. Nah, untuk infeksi COVID sendiri ini ditemukan berdasarkan penelitian itu sekitar 1/5 atau 20% orang penderita COVID itu mengalami ruam-ruam pada kulit. Ditemukan pertama pada penderita di China dan di Eropa. Sedangkan di Inggris itu bulan Oktober kemarin itu 8,8% mereka menemukan timbulnya ruam-ruam merah pada penderita COVID. Infeksi virus COVID ini gejalanya bervariasi dan kadang-kadang membingungkan. Makanya kadang-kadang disebut dengan COVID itu bisa, beberapa orang menyebutnya dengan infeksi virus dengan sebutan penyakit 1000 wajah. Kenapa? Karena emang gejalanya itu bervariasi. Nah, kenapa bisa timbul ruam-ruam merah pada kulit? Berdasarkan penelitian beberapa ahli dan beberapa dokter, dan ini sebenarnya udah pernah dibahas juga di Perdosky, dikatakan bisa timbul ruam-ruam merah pada kulit pada infeksi virus COVID. Itu beberapa penelitian mengatakan bisa karena sebenarnya aktivitas yang berlebihan dari sistem imun tubuh. Kemudian bisa juga karena gangguan pada pembuluh darah, misalnya penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi yang timbul itu ruam-ruam merahnya bisa gatal-gatal, urtikaria, biduran, seperti bentol-bentol, bisa juga seperti cacar air ya, seperti melepuh, bisa juga jadi ruam-ruam keunguan, atau misalnya seperti orang demam berdarah ya, ada petike ya, itu banyak variasi yang timbul pada kulit. Nah, untuk kebetulan kemarin salah satu artis kita itu Dewi Persik ya, dia mempublish kalau misalnya timbul ruam-ruam merah pada kulit dia waktu dia mengatakan setelah terinfeksi COVID ya. Jadi waktu Dewi mengetahui terinfeksi COVID, luar biasa ya, karena Dewi ini sangat kooperatif dan benar-benar menjalankan semua anjuran atau nasihat dari dokter yang merawatnya ya. Jadi waktu awal-awal tuh yang dirasakan itu sebenarnya gejalanya itu demam, tapi demamnya nggak terlalu tinggi. Kemudian ada seperti influenza ya, terus batuk-batuknya juga nggak terlalu parah, terus kemudian lehernya agak sakit seperti orang radang ya. Nah, minum obat membaik, kemudian timbul lagi, minum obat membaik tapi timbul lagi. Kemudian setelah di PCR ternyata hasilnya kebetulan positif. Nah, itu perjalanannya itu waktu dia isolasi mandiri itu sampai hari kedua sampai hari ketujuh. Untuk timbulnya ruam-ruam kemerahan pada kulit akibat virus COVID itu ada juga jurnal yang menyebutkan bahwa terjadi karena reaksi inflamasi atau peradangan sistemik atau menyeluruh, itu bisa sampai ke kulit, atau adanya alergi pada kulit yang sensitif gitu. Kebetulan kemarin Dewi Persik mempublish kalau dirinya terinfeksi terkena virus COVID dan mengalami gejala yang sama, yaitu timbul ruam-ruam kemerahan pada kulit. Sebenarnya di awal-awal yang dialami Dewi itu gejalanya adalah demam tapi nggak terlalu tinggi, batuk nggak terlalu parah, sama lehernya nggak enak, jadi radang pada tenggorokan seperti faringitis. Kemudian diberikan obat, istirahat, membaik, kemudian timbul lagi gejalanya, kemudian lemas. Akhirnya dikirim tim untuk melaksanakan PCR swab dan ternyata hasilnya positif. Nah, begitu tahu positif, Dewi kaget, tetapi beliau kooperatif, jadi langsung menanyakan apa yang mesti dilakukan, kemudian mengikuti semua anjuran yang disarankan oleh dokter. Kemudian Dewi sendiri
nggak tinggal diam, tapi dia aktif untuk mencari informasi tentang COVID. Jadi dari sosmed, dari browsing, dari koran, semua, tapi nggak diterima mentah-mentah, dikonsultasikan kembali kepada dokternya. Kemudian dia tukar pikiran sama dokternya, dan selama isolasi mandiri hasilnya itu perjalanannya membaik. Jadi gejalanya itu demam-demam, nggak terlalu tinggi, kemudian lemas, sempat mengalami masalah pada indera penciuman sama merasakan, tapi setelah 3 hari membaik. Kemudian pas isolasi mandiri hari ke-7 sampai hari ke-14 itu perjalanannya mulai timbul rom-rom merah di kaki, tangan, di badan, kemudian ke wajah. Nah, dia menanyakan kenapa bisa begini, kemudian dijelaskan emang 20% dari orang-orang yang penderita COVID berdasarkan penelitian ternyata bisa mengalami gejala ruam-ruam kemerahan pada kulit, dan dijelaskan penyebabnya dan jangan stres penanganannya, dan kemudian Dewi mengerti dan hasilnya membaik. Tanggal 14 itu kalau nggak salah mulai timbul merah-merahnya, tanggal 15, 16, 17 udah kirim foto, udah hasilnya membaik. Nah, Dewi men-share, mempublish itu luar biasa ya, karena memberikan wawasan, membuka wawasan untuk masyarakat kita, kemudian memberikan motivasi juga kalau misalnya secara nggak langsung memberi penjelasan kalau COVID itu sebenarnya ada, dan kita mesti menjaga dan melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa PHBS, 3M untuk mengurangi resiko penyebaran dari COVID. Kita mesti membantu memutus rantai penyebaran dari COVID. Untuk yang terinfeksi virus COVID juga jangan stres, karena seperti Dewi bilang banyak hikmatnya, banyak pelajaran yang bisa diambil, dan kemudian hasilnya pun ternyata bisa membaik kalau kita mengikuti semua anjuran yang dokter-dokter berikan. Kemudian kita tetap menjaga daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita. Terus jangan stres, jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian tetap semangat, dan yang paling penting adalah support atau bantuan atau dukungan dari orang-orang sekitar kita. Jadi jangan malah dijauhkan atau dijauhin atau dianggap sebagai aib, karena COVID ini bukan aib ya. Jadi siapapun bisa terkena, dan semuanya tetap mesti waspada, tetap jaga kesehatan, stay healthy dan stay safe.